Tiga. Halo Sobat JKN, selamat datang di JKN Podcast. Bersama saya Friga yang sudah ditemani oleh Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan Kantor Cabang Kupang, yaitu Bapak Aryas Tobau, yang lebih sering dikenal dengan Pak Ito. Halo, selamat pagi Pak Ito. Pagi ya. Oke, bagaimana kabarnya nih Pak Ito? Baik ya. Oke Sobat JKN, tema podcast kita pada pagi hari ini akan membahas mengenai hak dari peserta jaminan kesehatan nasional. Untuk itu kita langsung saja ke pertanyaan pertama Pak Ito. Siapa sih peserta JKN itu? Ya, jadi ya peserta JKN itu adalah setiap warga negara Indonesia, Ya. setiap orang dan warga negara asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia minimal 6 bulan, Iya. yang bekerja dan membayar iuran Iya. setiap bulannya. Oke, Iya. jadi untuk peserta peserta JKN sendiri tidak hanya warga Indonesia nih Pak. Jadi Iya. warga negara asing Iya. juga bisa disebut sebagai peserta JKN. Iya. Oke Pak Ito, kalau begitu apa saja hak-hak dari peserta JKN ini? Nah, yang menjadi hak dari peserta JKN itu yang pertama Ya. yaitu mendaftar pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, FKTP. FKTP. Nah, FKTP itu ada puskesmas, ada dokter keluarga, Ya. ada klinik pratama, ada dokter gigi, praktek perorangan, dan juga ada rumah sakit TPD Pratama. Ya. Jadi yang ini yang tingkat pertama ini tempat pertama yang dituju oleh peserta JKN dalam keadaan sehat ataupun sakit. Oh, iya. Jadi tidak hanya dalam keadaan sakit, tapi sehat pun bisa ke tempat-tempat ini. Iya. Begitu. Yang penting ke FKTP terdahulu. Iya, kayak KTP terdahulu. Baik Pak Ito. Kalau misalnya dalam suatu kartu keluarga ada salah satu anak yang merantau nih, Pak Ito, dan dia ingin pindah fasilitas kesehatan tingkat pertamanya berbeda dari orang tuanya, apakah itu bisa Pak Ito? Oh iya, itu sangat bisa. Iya. Jadi ada banyak case ya Iga ya. Jadi mulai dari yang karena kuliah atau ada bekerja dan lain sebagainya, kadang-kadang kan tidak perlu atau tidak harus ubah kartu keluarga. Iya. Jadi istilahnya hanya sementara. Nah itu pun vaskes tingkat pertamanya ini pun bisa dipindahkan hanya sementara ketika dia kuliah tersebut. Jadi misalnya dalam satu keluarga itu ada 5 orang, bapak mamanya tetap di daerah asalnya. Iya. Sedangkan anaknya misalnya kalau dia kuliah di Kupang, berarti anak yang pertama itu vaskesnya adanya di Kupang. Iya. Tapi kalau misalnya yang satu kuliahnya di Jawa atau di Sumatera, vaskesnya bisa Jawa Sumatera. Jadi pindah saja sendiri tanpa harus orang tua dan saudara lain yang masih di luar situ dipindahkan vaskesnya. Jadi cukup yang bersangkutan. Pindahnya itu pun tidak repot-repot, pakai aplikasi mobil JKN. Nah, tetapi syarat untuk pindah vaskes itu pun harus dilihat dia sudah berapa lama terdaftar dalam fasilitas kesehatan tersebut. Oh. Jadi kalau misalnya fasilitas kesehatan dia sudah terdaftar minimal 3 bulan baru bisa dipindahkan. Tetapi kalau belum 3 bulan harus masih tetap di fasilitas kesehatan yang lama. Oh ya. Nah nanti ini akan berlaku aturan itu. Kalau kita berada di luar wilayah domisilinya kita itu, ketika kita belum ubah fasilitas kesehatannya kita, maka kita bisa berobat sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali supaya bisa dilayani tanpa pindah vaskes. Nanti kalau sudah lebih dari 3 kali dan masa terdaftarnya sudah lebih dari 3 bulan, barulah kita pindah vaskes. Seperti itu. Nah, kalau misalnya seseorang pindah vaskes Pak Ito, apa bisa langsung digunakan untuk berobat? Atau Nah, bagaimana? untuk vaskesnya itu jangka waktunya adalah tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya sekarang ketika kita pindah vaskes dalam periode tanggal 1 sampai 31 Desember, maka kita terdaftar di vaskes baru itu adalah tanggal 1 Januari tahun depan, 1 Januari 2025. Jadi mau pindah di tanggal 1 Desember, 5 Desember, 10 Desember, ataupun di 1 Desember, vaskes kita tetap akan terbaca di 1 Januari 2025. Jadi tidak berubah saat itu juga, tapi tanggal 1 bulan berikutnya. Baru bisa kita gunakan di vaskes Ya, yang seperti itu. terbaru. Oke, baik Pak. Selain daripada itu hak Nah, JKN. hak yang kedua, tadi kan terkait dengan FKTP terdaftar. Ya. Hak yang kedua adalah mendapatkan informasi ataupun sosialisasi seperti hari ini, Iya. seperti saat ini. Iya.
Jadi pemberian informasi dilakukan oleh BPJS Kesehatan itu secara langsung, yang misalnya datang ke tempat pekerja, terus kemudian melalui tempat-tempat ibadah, desa, kelurahan, Bisa Zoom atau juga. Zoom juga bisa. Kalau misalnya pas kesibukan dari tempat yang mau sosialisasi itu kalau sibuk, bisa kirim surat atau sosialisasinya melalui Zoom. Iya. Terus kemudian bisa juga lihat di sosial media BPJS Kesehatan, Iya. Instagram, Facebook, Twitter, pokoknya yang resmi ya, jangan yang tidak resmi Iya. kan. Kalau tidak resmi itu kadang menyesatkan. Iya. Nah, kemudian bisa juga melalui mobil BPJS, Oh iya. nah dan lain sebagainya. Jadi ada begitu banyak kanal yang sebenarnya bisa digunakan oleh peserta itu untuk mengakses informasi terkait dengan BPJS. Iya. Nah itu yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga adalah mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Kalau tadi kan FKTP itu kan contohnya puskesmas, dokter umum, dokter gigi, klinik pertama. Kalau FKRT itu ya rumah sakit dan klinik utama. Jadi mekanismenya menggunakan sistem rujukan. Itulah tahap kita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah kemudian yang terakhir hak kita itu, yang keempat hak kita itu adalah menggunakan atau mendapatkan kartu identitas kepesertaan. Nah yang saat ini kita menggunakan NIK atau KTP. Nah untuk anak-anak yang belum punya KTP itu bisa menggunakan NIK yang tercantum di dalam kartu keluarga. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau ada peserta yang kartu BPJS-nya hilang tidak menjadi masalah ya Pak? Tidak menjadi masalah. Nah selanjutnya nih Pak Ito, kan jika peserta ingin berobat, mereka bisa mengakses pelayanan kesehatan melalui FKTP maupun FKRTL. Nah jika peserta punya kendala nih Pak Ito, mereka harus pengaduannya kemana nih? Nah jadi untuk ini masuk kepada hak peserta yang terakhir. Yaitu mengajukan pengaduan, opini, saran, masukan, keluhan ke BPJS Kesehatan. Bagaimana caranya? Nah, BPJS Kesehatan itu punya kanal-kanal layanan, baik yang bisa dilakukan tatap muka, jadi langsung bertemu dengan pegawai BPJS, atau secara non tatap muka, yaitu secara online. Nah, yang pertama, kalau yang secara tatap muka itu, kalau mengalami kendala di fasilitas kesehatan, pertama adalah ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, kantor BPJS Kesehatan itu ada di semua kabupaten kota di Indonesia. Jadi ke yang terdekat. Iya, ya. Jadi ketika kita mendapatkan misalnya berobat di Vaskes yang ada di Kota Kupang, berarti cari kantor BPJS Kesehatan yang ada di Kota Kupang. Terus kemudian khusus di Kota Kupang sendiri, selain di kantor BPJS Kesehatan yang di Jalan Wijaya Lamenti, kita itu juga punya pelayanan di Mall Pelayanan Publik, MPP, yang alamatnya itu di depan Subasuka Water Park atau di sebelah kiri Rumah Sakit Escalieri. Itu juga ada petugas BPJS Kesehatan di situ yang ada bersama dengan beberapa instansi atau lembaga yang memberikan pelayanan publik. Jadi seperti dinas sosial bisa ke situ juga. Jadi pegawai BPJS Kesehatan itu standby di sana Senin sampai Jumat di jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Kemudian di hari Sabtunya tim-tim yang instansi-instansi yang tergabung dalam pelayanan publik itu ada di Car Free Day, di CFD di Altari Kota Kupang. Nah itu kanal yang kedua. Kanal ketiga yang tatap muka adalah mobil BPJS keliling. Jadi Bapak Ibu bisa lihat mobil BPJS keliling itu yang biasanya standby di beberapa lokasi. Bisa berdasarkan permintaan, bisa juga yang sudah kami jadwalkan tetap. Nah, berpindah-pindah. Yaitu yang pertama, setiap hari Selasa itu kami ada di Pasar Oibang. Hari Rabu kami di Pasar Nekoten 1. Dan hari Kamis kami di depan kantor Lurah Namusai. Jadi itu semua peserta yang kebetulan lewat di situ mau mendapatkan pelayanan silakan. Nah itu kan mau pengaduan silakan di situ. Kemudian yang berikutnya lagi yang tatap muka adalah petugas kami, pegawai BPJS 1. Kami sebutkan petugas pemberi edukasi, pemberi informasi BPJS 1, BPJS siap membantu yang ada di semua rumah sakit. Itu Bapak Ibu bisa menelponnya, Sobat JKM bisa menelpon atau menghubungi mereka ketika mereka ada bertugas di rumah sakit. Jadi ada kendala bisa? Iya, bisa langsung hubungi.
Sedangkan hubunginya melalui kemana? nah, kalau untuk hubunginya, kalau petugas kami ada nomor HP-nya masing-masing. Jadi silakan nanti cari ada poster yang lumayan besar, yang berisi nomor HP pegawai BPJS dan juga pegawai rumah sakit. Ya. Nah, nomor HP ini bisa ditelepon, bisa kirim pesan biasa, bisa juga pesan WhatsApp. Jadi kalau misalnya saat ditelepon tidak diangkat, kemungkinan besar sedang melayani peserta lain. Oh, iya. Jadi bisa kirim pesan saja atau WA saja, nanti pasti akan dibalas oleh petugas BPJS 1 ini. Nah, itu ada di semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kalau di FKTP, Pak? Di FKTP kami dalam bentuk QR code. Jadi dalam bentuk QR, nanti QR itu yang bisa di-scan, nanti diarahkan ke aplikasi untuk nanti melakukan pengaduan ataupun pelaporan terkait dengan kendala yang kita hadapi. Jadi istilahnya Bapak Ibu silakan sesuaikan dengan keadaannya. Mau ke kantor BPJS silakan, mau kanal-kanal online itu silakan. Ada Pandawa, ada mobil JKN, ada QR code dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi ketika ada keluhan itu jangan ragu untuk melaporkan. Karena ketika misalnya Bapak Ibu mengalami melaporkan ke BPJS Kesehatan sehingga BPJS Kesehatan dapat mengetahui kalau ada kendala di fasilitas kesehatan. Jadi tidak boleh ragu ya Pak kalau ada kendala. Jadi tidak perlu ragu. Ya. Oke Sobat JKN, demikian penjelasan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Ito sudah menjadi narasumber. Untuk masyarakat di luar sana yang belum menjadi peserta JKN bisa segera mendaftar melalui kanal layanan tatap muka dan non tatap muka. Demikian.